sebenarnya tidak pernah dilewatin siapa-siapa. Malam itu ada satu gerobak bakso yang tetap berjalan, bukan karena ramai pembeli, tapi karena ada satu pesanan yang tidak bisa ditolak. Pesanan itu datang tepat di depan gapura kuburan. Dan sejak malam itu, penjual bakso itu tidak pernah lagi lewat jalan pintas tersebut. Assalamualaikum, selamat malam buat kamu yang masih terjaga dan memilih mendengarkan cerita di jam-jam sunyi seperti ini. Selamat datang kembali di channel ini, tempat cerita-cerita sederhana dari kehidupan sehari-hari yang ternyata menyimpan kejadian di luar logika. Cerita malam ini adalah cerita tentang seorang penjual bakso Malang keliling. Orang biasa, jalan biasa, sampai satu malam rutenya terpaksa berubah. Dan perubahan kecil itulah yang membawa dia ke pengalaman yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Namanya Pak Wiryo. Umurnya hampir kepala 5. Sehari-hari beliau jualan bakso Malang yang gerobaknya didorong, bukan pakai motor, juga bukan pakai sepeda. Sudah puluhan tahun Pak Wiryo begitu. Rutenya sama setiap malam. Keluar rumah habis isya, lewat gang kecil, masuk jalan kampung, terus muter ke perumahan-perumahan. Warga sudah hafal suara sendok yang diketuk ke mangkok. Mak, ting, ting, ting. Kalau sudah dengar itu, orang-orang pasti tahu. Wah, Pak Wiryo lewat. Malam itu hari Jumat. Habis hujan, jalan masih basah. Udaranya dingin, angin juga pelan. Pak Wiryo tetap berangkat seperti biasa. Gerobaknya berat, isi kuah masih penuh, bakso juga masih banyak. Sampai di satu pertigaan, Pak Wiryo berhenti. Jalan yang biasa dia lewati ini ditutup. Ada tenda, lampu terang, dan banyak orang-orang di situ. Ternyata ada hajatan. Pak Wiryo nengok kanan kiri, terus ada orang nyamperin. Pak, lewat sana saja. Lewat jalan pintas belakang. Nanti tembusannya juga jalan sini, Pak, kata orang itu. Pak Wiryo ragu. Lewat mana, Mas? Itu lewat kuburan, tapi dekat kok. Pak Wiryo diem. Kuburan itu memang ada. Dan sudah lama. Kuburan desa. Biasanya tidak pernah dilewati apalagi malam hari.
Tapi yo ketimbang muter jauh, tenaga gak kuat. Akhirnya Pak Wiryo mengangguk pelan. Gerobak didorong masuk ke jalan kecil. Lampu rumah mulai jarang. Suara orang hilang satu-satu. Tinggal suara roda gerobak dan gesekan sandal. Kuburan itu tidak langsung terlihat. Yang ada dulu gapura tua. Tulisan di atasnya sudah pudar. Lampunya juga mati. Begitu Pak Wiryo mendekat, angin tiba-tiba dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Nah, Pak Wiryo ini berhenti sebentar, menarik napas. Bismillah, gumamnya. Dia melanjutkan mendorong lagi gerobaknya. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara. Bakso, bakso. Pelan, serak. Pak Wiryo pun berhenti. Dia nengok kanan, nengok kiri. Lah, kok kosong? Lalu suara itu terdengar lagi. Pak, bakso pak. Kali ini jelas. Pak Wiryo nengok ke depan gapura kuburan. Di situ ada seseorang berdiri. Tingginya biasa, pakai baju gelap, berdiri diam. Pak Wiryo lega. Oh, wong to. Gumamnya. Iya mas, mau berapa? Tanya Pak Wiryo. Seperti biasa pak, jawab orang itu. Pak Wiryo heran. Seperti biasa gimana mas? Orang itu diam sebentar. 5 mangkok pak. Nada suaranya datar. Pak Wiryo dorong gerobak mendekat. Lampu gerobak menyinari wajah orang itu sedikit. Dan disitulah Pak Wiryo merasa ada yang tidak beres. Wajah itu pucat, bukan pucat orang sakit, tapi seperti tidak ada darahnya. Matanya kosong, tatapannya lurus ke mangkok. Tapi Pak Wiryo tetap melayani. Tangannya sudah otomatis bekerja. Kuah disendok, bakso dimasukkan. Saat bakso kelima masuk, sendok Pak Wiryo berhenti. Karena dia sadar satu hal. Orang itu kok tidak berkedip sejak tadi ya? Pak Wiryo menelan ludah. Ini makannya di sini apa dibungkus mas? Tanya Pak Wiryo. Orang itu mengangkat wajah pelan. Dimakan di sini pak. Suaranya sekarang lebih dalam. Pak Wiryo nyodorin mangkok. Totalnya 10.000 mas. Orang itu tidak bergerak, tidak mengambil mangkok, juga tidak mengeluarkan uang. Lah tapi
malah bertanya, "Pak, sampeyan tahu ini tempat apa?" Pak Wiryo bingung. "Ya kuburan ta, Mas." Orang itu tersenyum tipis, tapi aneh. "Iya Pak, ini rumah saya." Saat itu angin kencang tiba-tiba bertiup. Lampu gerobak kedap-kedip. Pak Wiryo badannya jadi gemetar. Dan saat dia refleks nengok ke bawah, kaki orang itu tidak menyentuh tanah. Pak Wiryo mundur satu langkah. Tangannya lemas. Mangkok jatuh dan pecah. Saat Pak Wiryo mengangkat wajahnya lagi, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Hanya gapura kuburan. Gelap. Sepi. Bakso di gerobak masih utuh juga. Kuah juga masih panas. Pak Wiryo langsung dorong gerobak sekuat tenaga. Tidak nengok, tidak berhenti, sampai keluar dari jalan pintas itu dan masuk jalan ramai. Sejak malam itulah Pak Wiryo tidak pernah lagi lewat sana. Dan setiap Jumat malam, dia selalu menyisakan 5 butir bakso yang tidak dijual ke siapapun. Rezeki memang bisa datang dari mana saja, tapi tidak semua yang memanggil harus kita datangi. Ada jalan pintas yang sebenarnya bukan untuk dilalui. Ada pesanan yang seharusnya tidak kita layani, dan ada malam yang sebaiknya cepat kita akhiri. Saya pamit. Selamat malam, dan kalau suatu saat kamu mendengar suara bakso di tempat yang tidak wajar, pastikan dulu siapa yang memanggil.